Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi di video persiapan TKA, materi matriks, dan kita sudah sampai di soal nomor 11. Mungkin kita baca dulu untuk soalnya. Dalam suatu bazar dijual 2 paket sembako yang berupa beras dan telur yang disajikan dalam bentuk tabel. Kemudian jika X menyatakan harga 1 kg beras dan Y menyatakan harga 1 kg telur, tentukan pernyataan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Nah, di sini kebetulan pernyataannya ada 3. Kita akan menentukan apakah pernyataan pertama, yaitu model matematika untuk permasalahan kontekstual di atas adalah seperti itu. Kemudian, apakah untuk harga setiap barang yang dijual dapat dinyatakan dengan matriks tersebut? Dan apakah jika panitia berhasil menjual 10 paket A, maka uang yang diperoleh adalah Rp1.100.000. Nah, oke, mari kita akan bahas untuk soal berikut. Namun mungkin soal tersebut bisa ditulis terlebih dahulu agar nanti lebih mudah untuk memahami pembahasannya. Silakan bisa dicatat dengan mempause video ini terlebih dahulu. Dipersilahkan. Oke, terima kasih. Mari kita langsung bahas pertanyaan nomor 11 untuk materi matriks ini. Oke, kita akan lanjutkan untuk nomor 11 materi matriks. Jadi di sini kita diberikan sebuah tabel dan nanti kita diminta untuk menyusun tabelnya. Kemudian nanti kita diminta juga untuk menentukan beberapa pernyataan. Di situ ada 3 pernyataan ya. Pernyataan pertama itu berkaitan dengan bentuk model matematika matriksnya. Pernyataan kedua itu berkaitan dengan nilai X dan Y-nya gitu ya. Iya. Kemudian di sini kan dianggap yang X itu yang mana? Yang beras atau yang X yang beras, Y-nya yang telur. Begitu ya. Kemudian yang ketiga berhubungan dengan pembelian paket apa? Paket A. Total keuntungannya diketahui. Oke, kita akan lihat dulu untuk bagian pertamanya. Jadi kita akan membuat model matematika dari permasalahan ini dengan mengubahnya menjadi matriks. Jadi sebenarnya model matematikanya itu simpel sekali. Kalian buat ini jadi 2 kali 2. Jadi matriksnya adalah 3, 1, 2, 3. Ditutup, begitu ya. Nah, nanti karena di sini X dan Y, maka kalian tinggal tambahkan X dan Y, tapi bentuknya adalah matriks kolom. Gitu ya. Jadi hanya terdiri dari 1 kolom X dan Y. Gitu. Kemudian nanti di sini sama dengan hasilnya juga dalam bentuk matriks kolom. Jadi kalau matriks ini 2 kali 2, yang XY itu adalah matriks kolom, harga juga nanti bentuknya adalah matriks kolom. Jadi di sini adalah 74.000, yang bawah adalah 110.000. Oke, bagaimanakah pernyataan pertama? Sesuai dengan itu? Ya, jadi pernyataan pertama bernilai benar. Oke. Kemudian nanti di sini kita akan mencari nilai X dan Y, gitu ya. Tapi yang diharapkan dari soal ini adalah kita mencarinya menggunakan konsep matriks. Jadi sebenarnya ini bisa diselesaikan dengan SPLDV. Jadi nanti 3X plus Y sama dengan sekian, terus 2X plus 3Y sama dengan ini. Itu juga sebenarnya bisa. Tetapi Bapak akan menunjukkan konsep bagaimana kalau kita selesaikan menggunakan matriks. Jadi di sini ada sebuah matriks dikalikan dengan ini, lalu akar hasilnya adalah ini. Atau sebagai sebagai penandanya, anggaplah ini A, ini B, ini C. Jadi konsep yang akan digunakan itu adalah A dikali B sama dengan C. Dan yang mau kita cari itu adalah B.
Bagaimana cara mencarinya? Jadi kita akan pindah ruaskan A ke sebelah kanan, tetapi karena dalam matriks itu tidak ada pembagian, jadi perkalian yang dipindah ruaskan itu berubah menjadi inverse. Dan catatan terpenting adalah saat kalian memindah ruaskan, posisinya harus sesuai kanan atau kiri dari yang dipindah. Jadi contoh yang tidak dipindah. Contoh B itu tidak dipindah. Kan kita mau cari B-nya. Nah, A yang dipindah. Maka posisi A saat dipindahkan itu harus berada di sebelah kiri dari bagian yang tetap, yang tidak berubah. Jadi, maka untuk mencari nilai B, itu kita akan cari dengan A inverse dikali C. Begitu. Jadi, tidak boleh kalian menuliskannya C dikali A inverse. Kenapa? Karena A-nya itu berada di sebelah kiri dari B. B kan tetap. Maka nanti A inverse-nya itu berada di sebelah kiri juga dari C yang posisinya tetap. Sehingga ini misal saja kalian punya D P dikali, ya nggak apa-apa lah, P dikali Q sama dengan Z, gitu ya. Dan nanti kalian akan memindahkan Q, prosesnya itu nanti menjadi P sama dengan Z dikali Q inverse. Seperti itu. Jadi posisi kanan dan kiri sangat berpengaruh dalam perkalian matriks. Karena apa? Karena A kali B tidak sama dengan B kali A. Jadi kalau terbalik, ya hasilnya juga pasti salah atau beda. Nah, jadi posisi ini nanti kita akan cari A inverse-nya dulu, lalu nanti kita akan susun dengan bentuk B itu sama dengan A inverse dikali C. Nanti kita akan dapatkan nilai X dan nilai Y-nya. Oke, sekarang kita mulai dari A inverse-nya dulu. A inverse itu sama dengan 1 per determinan. Determinan berarti 3 kali 3, 9, dikurangi 2. Oke. Kemudian A join-nya adalah dibalik ya. Tapi karena di sini 3 dan 3 ya sama. Nah, min 1, min 2. Oke. Sama dengan 1 per 7, 3, min 1, min 2, 3. Oke. Nah, perbedaan kalau kita mencari inverse itu biasanya 1 per 7-nya kita langsung kalikan ke dalam sebagai kali skalar. Namun di sini Bapak tidak menyarankan untuk dikalikan terlebih dahulu. Jadi ini nanti kita simpan dulu, bentuk A inverse-nya seperti ini dulu saja. Lalu kita masuk ke B. Sama dengan A inverse dikali C. Nah, di sini kita tuliskan A inverse-nya masih dalam bentuk seperti yang atas. 3, min 1, min 2, 3. Seperti ini. Lalu kita kalikan yaitu C-nya. C-nya berapa di situ? 74.110.000. Nah, seperti itu. Nah, bentuk sepertujuhnya itu nanti kita abaikan dulu. Jadi dia nanti dikalikan paling akhir. Jadi prosesnya, kalau kemarin di nomor 10 itu kan dijelaskan bahwa dia bersifat asosiatif. Jadi sebenarnya kita boleh kalikan dulu ini dengan ini dulu. Tetapi sekali lagi urutannya tidak boleh sampai dibolak-balik. Jadi kalau misalnya ada 3 matriks, B dengan C dikalikan dulu boleh. Tapi nanti A-nya tetap harus di sebelah kiri. Dari hasil B dan C harus tetap posisinya sebelah kanan. Karena sekali lagi AB tidak sama dengan BA. Nah, kita bisa colok miring dulu seperti ini. Set-set gitu ya. Berarti 1 per 7 kita buat matriks. Ini nanti akan menghasilkan matriks kolom juga ke bawah. Oke, 3 kali 4, 74.000. Silakan. 3 kali 74.000 berapa? Silakan dihitung. Berapa? 222.000. Oke. Kita kurangi karena min 1 ya. Dikurangi dengan 110. Oh, kurang 0. 110.000.
Oke, seperti itu. Sedangkan ini kalikan ke sini berarti min 2 kali 74.000 berarti min 148.000 ditambah 330.000. Oke. Maka sepertujuhnya kita kalikan dengan berapa ini? Berarti 112.000. Yang ini berarti 330 kurangi 148. 100 berapa 100 33.0148 kurangi 2. Ini tinggal 2. 12 kurangi 4 8. Ini berarti tinggal 2 182.000. Ya positif lah, ini min tambah plus. Gitu ya. Oke. Sekarang kalian tinggal bagikan 112 bagi 7 dan 182 bagi 7. Oke. Karena ini kan dikali 1/7. Yang ini berapa? 16.000. Berarti 112 dibagi 7 ya. Kalian boleh pakai prokapet nggak apa-apa. 112 bagi 7. 1, 7, 42, 6. Berarti nanti 16.000. Kemudian 182 dibagi 7. 182 dibagi 7. 2, 14, 4, 2, 6. Berarti 26.000. Nah, apakah ini sesuai dengan pernyataan kedua? Nah, yang bentuk terakhir itu ya, atau mungkin Bapak geser nih. Ini sama dengan, terus sama dengan lagi XY. Apakah sama? Sama. Berarti pernyataan kedua bernilai benar. Pernyataan ketiga itu berkaitan dengan paket A yang dijual 10 paket. Iya. Kalau paket A dijual 10 berarti harusnya berapa? 740.000. Sedangkan di situ nah, jelas itu pernyataan itu salah. Itu paket B ya. Kalau dijual 10 paket betul adalah 1.100.000. Tapi kalau yang paket A itu adalah 740.000. Oke, itu saja.